Baik, assalamualaikum teman-teman. Eh, Kali ini kita akan membuat satu konten lagi, mungkin kelanjutan dari konten sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat sebuah produksi video untuk konten di channel YouTube kita itu dengan hanya menggunakan HP saja. Tapi kali ini tingkatannya bukan lagi tingkatan yang biasa-biasa saja ya, tapi kita sedikit agak menaikkan levelnya, yaitu dengan mempergunakan bukan kamera standar, yaitu sekarang kamera yang kita gunakan adalah sebuah aplikasi yang bisa kita download, namanya Open Camera. Harapan saya di sini adalah untuk meningkatkan atau hasil yang saya harapkan di sini itu lebih kepada tayangan yang gambarnya itu lebih jernih. Makanya saya menggunakan Open Cam ini. Nah, ini review yang jujur, yang langsung akan saya tampilkan. Nanti akan saya menggunakan listrik dada. Saya pasang seperti ini. Nah, kita akan pasang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, Oke, setelah kita buatkan ya kokoh ya, terus kita mulailah pengambilan gambarnya. Oke, setelah dari kamera ini yang saya pergunakan adalah kamera action cam, kita akan beralih ke kamera dari HP ini dengan mempergunakan aplikasi Open Cam. Bagaimana hasilnya? Ikuti terus perjalanan saya, cari aja di Java. Sekarang kita ada di depan Monumen Mandala ya. Ini salah satu landmark Kota Makassar. Oke. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Jadi kita sedikit naikkan. Oke, kita mulai ya. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari depan Monumen Mandala, kita coba videonya singkat saja ya. Ini adalah review saja, review tentang kualitas gambar yang akan saya sharing bersama teman-teman ya. Ini sesuai dengan pengalaman sendiri, ya kan? Sesuai dengan apa yang saya alami. Ini saya akan minimalkan yang namanya mengcut video ini. Saya coba review secara jujur ya. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa berhasil, dan ya saya berharap bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, jadi saat ini saya mempergunakan dua kamera. Satu action cam yang saya pasang di helm, yang ini saya bisa menoleh kiri kanan, dan satu adalah kamera dari HP yang mempergunakan aplikasi Open Cam yang ada di sini.
Rupanya pada percobaan pertama kita gagal ya teman-teman. Tanpa sadar kamera HP yang saya maksud ini ternyata menghadap ke bawah. Aduh, kacau. Dan yang kedua, suaranya tidak masuk teman-teman. Ya karena saya tidak memakai splitter. Jadi colokan TRRS saja. Saya colok masuk ke HP, ternyata tidak support. Memang tidak support sih, karena dia harus pecah menggunakan RRS 3R nya ya teman-teman ya. Mohon maaf. Jadi kita ulang lagi pengambilan gambarnya. Yang jelas intinya adalah bahwa yang ingin saya berbagi pengalaman dengan teman-teman itu adalah mengenai kualitas gambar dari hanya dengan mempergunakan HP saja untuk membuat konten, hanya dengan HP saja, namun kualitas gambarnya bisa kita maksimalkan gitu. Jadi yang saya pergunakan saat ini adalah pengambilan gambar saat ini adalah dengan menggunakan HP Samsung A32 dengan aplikasi yang saya download namanya OpenCam. Ya, OpenCam. Kenapa saya tidak mempergunakan kamera standar atau kamera bawaan dari HP ini ya? Karena pertama frame size dan FPS-nya atau video bitrate-nya itu kalau kita mempergunakan kamera bawaan itu semuanya serba otomatis, tidak bisa kita modifikasi atau tidak bisa kita ngapa-ngapain gitu. Nah sementara kalau di OpenCam, aplikasi OpenCam itu bisa kita lakukan kita bisa lakukan modifikasi atau peningkatan untuk memperoleh kualitas gambar yang kita inginkan, yang kita berharap lebih sempurna gitu. Yang paling pertama yang saya lakukan adalah dengan mengubah frame size dari pengambilan gambar melalui kamera HP ini, yaitu dengan meningkatkan frame size-nya menjadi 2K dan FPS-nya menjadi 30 frame per detik. Nah itu kemudian mengaktifkan stabilizing dari HP ini sehingga kita berharap gambarnya tidak terlalu goyang ya. Nah setelah itu kita akan tetap melakukan editing setelah kita melakukan preview, kita akan tetap melakukan editing, karena kalau menurut saya secara pribadi 3 tahapan dalam sebuah produksi video itu adalah yang tahap pertama yaitu praproduksi. Pada saat sebelum kita mengambil gambar, kita rencanakan dulu, kita tetapkan dulu, kita tentukan dulu tema yang akan kita buat gitu. Itu sehingga dalam proses kita tidak asal-asalan gitu. Kita sudah mempunyai tujuan, kita sudah tentukan temanya gitu. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap produksi seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu tahap kita pengambilan gambar sesuai dengan tema, sesuai dengan tujuan kita membuat video ini. Yang ketiga, proses yang terakhir adalah pasca produksi, yaitu proses editing. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Tentunya di proses editing ini kita bisa melihat sejauh mana kualitas gambar yang dihasilkan oleh HP kita gitu, kamera HP kita. Nah di saat itulah kita bisa melakukan sedikit editing ya, kita mengedit sedikit ya. Paling tidak kalau saya secara pribadi yang paling saya sering lakukan kalau mengedit itu
adalah dengan memberikan color grading, ya, color grading gitu. Sudah banyak aplikasi-aplikasi sekarang yang bisa teman-teman pakai, yang mudah gitu ya, untuk melakukan color grading, istilahnya color grading ya, pewarnaan atau membuat gambar lebih jelas lagi, ya bisa teman-teman mungkin bisa cari tutorialnya. Kalau saya pribadi sendiri itu saya mempergunakan aplikasi Adobe Premiere Pro untuk hampir seluruh hasil pengambilan gambar saya bisa melakukan editing di Adobe Premiere Pro. Ya, sehingga saya bisa melihat lebih jelas detil-detil dari video hasil produksi saya. Baik teman-teman, itu saja barangkali yang bisa saya bagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan hasil gambar yang saya ambil saat ini, yang akan kita edit sebentar, itu bisa lebih memuaskan, bisa lebih bisa lebih jelas gambarnya, jernih gambarnya, warnanya lebih terang dan lain sebagainya. Begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti channel saya ini. Makasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jadi saya berharap kesuksesan berada di dunia kita masing-masing. Ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Anca Demageng. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah teman-teman. Mudah-mudahan audionya bagus. Kalau tidak, terpaksa kita dabi. Oke.